Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tullab? Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat belajarnya ya. Insyaallah fi hadzal yaum sanadrusu al-lughat al-arabiyyah. Insyaallah hari ini kita akan kembali belajar bahasa Arab. Namun sebelum kita belajar bahasa Arab, alangkah lebih baiknya jika kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa masing-masing dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang dzarful makan atau keterangan tempat. Apa sih dzarful makan itu? Dzarful makan adalah suatu kata dalam bahasa Arab yang bertujuan untuk menjelaskan atau menerangkan tentang letak atau keberadaan suatu benda atau makhluk dan bisa digunakan untuk jenis muzakkar atau laki-laki ataupun muannats atau perempuan. Untuk kata-kata yang termasuk dzarful makan ada di depan, di belakang, di samping, di atas maupun di bawah. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Untuk kata dzarful makan yang pertama yaitu amama. Amama yang artinya di depan. Kata amama digunakan untuk menjelaskan keberadaan suatu benda yang terletak di depan benda lain. Contohnya jika terdapat pertanyaan Ainal maktabu? Ainal maktabu? Di mana letak meja? Jika kita lihat pada gambar, maka dapat kita jawab Al-maktabu amama thalibati. Al-maktabu amama thalibati. Meja terletak di depan siswa perempuan. Karena pada gambar bisa kita lihat bahwasannya meja terletak di depan siswa perempuan. Atau jika kita beri contoh lain, kita lihat pada gambar buku. Jika terdapat pertanyaan, Ainal kitabu? Ainal kitabu? Di mana letak buku? Maka jika kita lihat pada gambar, kita bisa jawab, Al-kitabu amama thalibati. Al-kitabu amama thalibati. Buku terletak di depan siswa perempuan. Karena buku dan meja sama-sama terletak di depan siswa perempuan. Maka dzaraf makan yang bisa kita gunakan yaitu amama. Selanjutnya yaitu waro'a yang artinya di belakang. Kata waro'a digunakan untuk menjelaskan letak suatu benda yang terletak di belakang benda lain. Contohnya jika terdapat pertanyaan Aina thalibatu? Aina thalibatu? Di mana keberadaan siswa perempuan? Jika kita lihat pada gambar, maka bisa kita jawab at-thalibatu wara'al maktabi. At-thalibatu wara'al maktabi. Siswa perempuan berada di belakang meja. Karena pada gambar bisa kita lihat bahwasanya siswa perempuan duduk di atas kursi yang berada di belakang meja. Maka bisa kita jawab at-thalibatu wara'al maktabi. Siswa perempuan berada di belakang meja. Begitupun untuk contoh lainnya. Kita lihat pada gambar ada papan tulis. Jika terdapat pertanyaan Aina sabburatu? Aina sabburatu? Di mana letak papan tulis? Maka dilihat pada gambar bisa kita jawab as-sabburatu wara'at thalibati. As-sabburatu wara'at thalibati. Papan tulis terletak di belakang siswa perempuan. Papan tulis berada di belakang siswa perempuan. Itu untuk contoh lainnya. Selanjutnya kita lanjut ke dzarful makan selanjutnya yaitu janiba yang artinya di samping. Janiba artinya di samping. Kata janiba bisa digunakan untuk menjelaskan keberadaan atau letak suatu benda baik berada di samping kanan ataupun di samping kiri. Dan jika terdapat pertanyaan
Aina saburatu? Aina saburatu? Di mana letak papan tulis? Maka jika kita lihat pada gambar, kita bisa ketahui bahwasanya papan tulis terletak di samping lemari. Maka untuk jawaban dari aina saburatu, jawabannya adalah as-saburatu janibal khizanati. As-saburatu janibal khizanati. Papan tulis berada di samping lemari. Karena pada gambar papan tulis terletak di samping lemari, maka jawabannya adalah as-saburatu janibal khizanati. Papan tulis berada di samping lemari. Begitupun sebaliknya untuk lemari. Jika terdapat pertanyaan ainal khizanatu? Ainal khizanatu? Di mana letak lemari? Maka jawabannya al-khizanatu janibas saburati. Al-khizanatu janibas saburati. Lemari terletak di samping papan tulis. Itu untuk contoh penggunaan kata janiba. Selanjutnya kita beralih ke penjelasan selanjutnya tentang kata fauqo yang artinya di atas. Fauqo artinya di atas. Contohnya jika terdapat pertanyaan ainal misbahu? Ainal misbahu? Di mana letak lampu? Di mana keberadaan lampu? Kita bisa lihat pada gambar bahwasannya lampu terletak di atas meja. Lampu terletak di atas meja. Maka bisa kita jawab al-misbahu fauqal maktabi. Al-misbahu fauqal maktabi. Lampu terletak di atas meja. Namun apakah kalian tahu bahwa dalam bahasa Arab terdapat satu kata yang memiliki arti sama, yaitu di atas? Kata tersebut adalah ala. Kata ala dengan kata fauqa memiliki arti yang sama, yaitu di atas. Lalu bagaimana perbedaannya? Untuk perbedaannya, penggunaan kata fauqa digunakan ketika terdapat benda yang berada di atas benda lain, namun kedua benda tersebut memiliki jarak tertentu. Maka pada kondisi itu, kita harus menggunakan kata fauqa untuk menjelaskan keberadaan benda tersebut. Seperti contohnya lampu dengan meja. Al-misbahu fauqal maktabi. Lampu terletak di atas meja. Karena lampu memiliki jarak dengan meja, maka kita menggunakan kata fauqa untuk menjelaskan keberadaan lampu. Lalu bagaimana penggunaan kata ala? Kata ala digunakan untuk menjelaskan benda yang terletak di atas benda lain namun benda tersebut menempel. Seperti contohnya jika kita lihat pada gambar terdapat buku yang terletak di atas meja, maka pada kondisi tersebut kita bisa menggunakan kata ala untuk menjelaskan letak buku tersebut. Seperti contohnya jika ada pertanyaan ainal kitabu? Ainal kitabu? Di mana letak buku? Karena buku terletak di atas meja dan buku menempel pada meja, maka bisa kita jawab dengan menggunakan kata ala. Al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu alal maktabi. Buku terletak di atas meja. Buku terletak di atas meja. Dan pada contoh tersebut menggunakan kata ala karena buku terletak di atas meja dan menempel pada meja. Itu untuk penjelasan kata fauqa dan ala yang menjelaskan tentang keberadaan benda yang terletak di atas benda lain namun perbedaan terletak pada jaraknya. Jika fauqa menjelaskan benda yang memiliki jarak dengan benda lain namun berada di atas, untuk ala digunakan untuk benda yang terletak di atas namun menempel dengan benda lain dengan benda tersebut. Selanjutnya kita simak penjelasan tentang tahta atau yang artinya di bawah. Tahta artinya di bawah. Tentunya kata tahta digunakan untuk menjelaskan keberadaan suatu benda yang terletak di bawah benda lainnya. Jika terdapat pertanyaan ainal mimhatu? Ainal mimhatu? Di mana letak penghapus? Di mana keberadaan penghapus? Maka jika kita lihat pada gambar kita bisa jawab al-mimhatu
tahtal maktabi. Al-mimhatu tahtal maktabi. Al-mimhatu tahtal maktabi. Penghapus terletak di bawah meja. Karena pada gambar bisa kita lihat bahwasanya penghapus terletak di bawah meja. Itu untuk contoh penggunaan kata tahta. Selain contoh penggunaan kata ala, penggunaan kata tahta, penggunaan kata tahta, fauqa, ala, selanjutnya amama, dan waro'a, terdapat kata zorful makan lainnya, diantaranya yaitu wasato, yang artinya di tengah, digunakan untuk menjelaskan letak atau keberadaan benda atau makhluk yang berada di tengah. Tentunya jika berada di tengah, artinya terdapat dua benda lainnya yang berada di samping kanan maupun samping kiri, atau di depan ataupun di belakang. Selanjutnya ada kata baina, yang artinya di antara, memiliki makna yang hampir sama untuk menjelaskan keberadaan atau letak suatu benda yang terletak di antara dua benda lainnya. Selanjutnya ada kata haula, yang digunakan untuk menjelaskan kata atau menjelaskan benda yang terletak benda yang berada di sekitar benda lainnya. Itu untuk penggunaan kata wasato, baina, dan haula. Mungkin untuk pembelajaran bahasa Arab pada kali ini tentang materi dzarful makan atau keterangan tempat kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Dan untuk adik-adik semua, jangan lupa untuk terus belajar dan tetap semangat belajarnya walaupun masih dalam kondisi pembelajaran daring, dan tetap jaga kesehatan. Semoga dengan kita selalu menjaga kesehatan, kita bisa cepat bertemu secara langsung di sekolah, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.